Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi, pernikahan, dan mawaris dalam Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ini bersama teman-teman saya. Nah, untuk materi yang pertama ini akan dibacakan oleh saya. Oke, nah di sini yang pertama ada pengertian. Pengertian pernikahan atau munahakat artinya dalam bahasa adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah atau ijab kabul. Nah, yang mengalahkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Nah, yang kedua ada hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi, hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Yang pertama, dihukumi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun material, dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Nah, dihukumi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin menikah, mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, dan sebagainya, namun ia khawatir akan berbuat zina. Jadi, hukumnya menjadi wajib. Oke, dan akan dihukumi makruh apabila orang tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental, maupun material dalam menafkahi keluarganya kelak. Nah, yang terakhir akan dihukumi haram apabila pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani, maupun menyakiti secara material. Nah, yang ketiga ada hibah atau peminangan atau tunangan. Pertunangan atau bertunang merupakan suatu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang disetujui oleh kedua pihak. Peminang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dilakukan oleh Islam. Hukum peminangan sendiri itu harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, dan tidak dalam idah. Pemberian seperti cincin pada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan pertunangan. Untuk melihat calon suami atau calon istri adalah sunnah, karena tidak mau penyesalan terjadi setelah berumah tangga. Anggota yang diperbolehkan untuk dilihat untuk seorang wanita ialah wajah dan kedua tangannya saja. Berikut adalah hadis Rasulullah mengenai kebenaran untuk melihat tunangan dan meminang. Tujuan pernikahan. Pernikahan yang disyariatkan oleh agama Islam memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah atau melalui jenjang pernikahan, bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikan seperti berpacaran, berzina, kumpul kebo, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya tolak atau perceraian jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal soleh di samping ibadah dan amal-amal soleh yang lain. Bahkan, berhubungan suami istri pun termasuk ibadah atau sedekah. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang saleh. Tujuan pernikahan diantaranya untuk memperoleh keturunan yang soleh, untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 72. C. Rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Yang pertama adalah rukun pernikahan, yang terdiri dari A. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, adanya 2 orang saksi laki-laki, mahar atau mas kawin,
Dan yang terakhir adanya ijab dan qabul atau akad nikah. Yang kedua, syarat calon istri antara lain A. Islam, B. Perempuan yang sudah balik, C. Bukan perempuan muhrim dengan calon suami, D. Bukan seorang banci, E. Bukan dalam keadaan ihram haji atau umroh, F. Tidak dalam keadaan iddah, G. Bukan istri orang yang pasti ya. Yang ketiga, syarat calon suami. Berikut beberapa syarat calon suami. Yang pertama adalah Islam, kemudian laki-laki yang sudah balik, bukan lelaki muhrim dengan calon istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, kemudian ada bukan dalam keadaan ihram haji atau umroh, dengan kerelaan sendiri atau bukan paksaan, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu, dan yang terakhir, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Syarat-syarat wali antara lain Islam, bukan kafir atau murtad, laki-laki dan bukan perempuan, telah balik dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji dan umroh, tidak fasik, tidak cacat akal pikiran atau gila, merdeka, dan yang terakhir adalah tidak dibatasi kebebasannya. Yang kelima adalah jenis-jenis wali. Berikut jenis-jenis wali. Yang pertama adalah wali mujbir, wali dari bapaknya sendiri. Kemudian ada wali akrob, wali terdekat yang telah memenuhi syarat. Kemudian ada wali abad, wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali jikalau wali akrab berkenang tidak ada. Dan yang terakhir adalah wali raja atau hakim, wali yang diberi hak atau ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang keenam ada syarat-syarat saksi. Yang pertama ada sekurang-kurangnya 2 orang, kemudian Islam, kemudian berakal, telah pubertas, laki-laki, memahami isi lafal ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat, dan berbicara, adil, atau tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa-dosa kecil. Dan yang terakhir adalah merdeka. Kemudian ada syarat-syarat ijab juga. Yang pertama ialah pernikahan nikah ini hendaklah tepat. Kemudian tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah atau nikah kontrak atau pernikahan ikatan suami istri yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mut'ah. Dan yang terakhir adalah tidak secara taklid atau tidak ada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan. Kemudian ada syarat-syarat qabul. Yang pertama ialah ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab. Kemudian tidak ada perkataan sindiran dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah atau seperti nikah kontrak, kemudian tidak secara taklid, menyebut nama calon istri, dan yang terakhir tidak ditambahkan dengan perkataan lain. Setelah qabul dilafalkan, wali atau wakil wali akan mendapatkan kesaksian dari para hadirin, khususnya dari 2 orang saksi pernikahan, dengan cara meminta saksi mengatakan lafal sah atau perkataan lain yang sama maksudnya dengan perkataan itu. Suami istri juga diminta untuk sholat sunnah nikah sebagai tanda syukur setelah pernikahan berlangsung. Pernikahan Islam yang memang amat mudah karena ia tidak perlu mengambil masa yang lama dan memerlukan banyak aset-aset pernikahan di samping mas kawin, hantaran, atau majelis umum yang tidak perlu dibebankan atau dibuang. Nah, selanjutnya merupakan memilih calon suami atau istri. Yang pertama, ciri-ciri bakal suami. Bakal suami itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki akhlak yang terpuji. Yang ketiga, berilmu agama. Keempat, tidak berpenyakit berat. Yang kelima, rajin bekerja. Nah, selanjutnya ciri-ciri bakal istri. Pertama, solehah. 2, subur rahimnya. 3, masih gadis. 4, taat kepada Allah dan Rasulnya. 5, taat kepada suami. 6, menjaga sholat 5 waktu. 7, melaksanakan puasa pada Ramadan. 8, memakai hijab yang menutup seluruh auratnya. 9, berakhlak mulia. 10, selalu menjaga lisan. 11, tidak berbincang-bincang dan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terakhir, taat kepada kedua orang tua. Nah, lalu ada perempuan yang haram dinikahi. Yang pertama itu perempuan yang masih satu keturunan. Yang kedua, perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan oleh susuan. Yang ketiga, perempuan muhrim bagi laki-laki karena persemedaan. Nah,
Yang pertama itu ibu mertua, ibu tiri, nenek tiri, menantu perempuan, anak tiri perempuan dan keturunannya, adik ipar perempuan dan keturunannya, sepupu dari saudara tiri. Nah, lalu yang terakhir anak saudara perempuan dari istri dan keluarganya. Lalu ada talak atau perceraian. Talak menurut bahasa bermaksud melepaskan ikatan, dan menurut syar'a pula talak membawa maksud melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Beberapa hukum talak dengan berbagai penjelasan adalah: yang pertama, yang talak hukumnya wajib jika kedua pihak antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi, lalu dua orang wakil daripada pihak suami dan istri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka. Lalu hukum talak yang haram itu menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas, lalu ketika keadaan suci yang telah disetubuhi, yang ketiga ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta pustakanya. Lalu hukum yang sunnah yaitu suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya, yang kedua istrinya tidak menjaga marwah dirinya. Lalu ada rukun talak. Yang pertama untuk suami itu berakal balig dengan kerelaan sendiri dan tidak dalam keadaan dipaksa. Untuk istri rukunnya adalah akad nikahnya sah, belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Lalu ada lafaznya. Lafaz itu ucapan yang jelas menyatakan perceraiannya dengan sengaja dan bukan karena paksaan. Contoh lafaz talak itu yang pertama talak sari. Saya ceraikan awak, itu talak sari. Lalu yang kedua ada talak kinayah. Talak kinayah itu contohnya pergilah awak dari sini, seperti itu. Lalu ada jenis-jenis talak. Yang pertama talak raj'i, yaitu suami melafazkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Lalu yang kedua talak bain, yaitu suami melafazkan talak 3 kepada istrinya. Lalu ada talak sunni, yaitu suami melafazkan talak kepada istrinya yang masih suci. Yang keempat ada talak bid'i, yaitu suami melafazkan talak kepada istrinya ketika dalam haid. Lalu yang kelima ada talak taklik, itu suami menceraikan istrinya bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Lalu selanjutnya ada fasakh. Fasakh menurut bahasa ialah rusak atau putus. Fasakh adalah pembatalan nikah disebabkan oleh sesuatu sifat yang dibenarkan syar'a, misalnya perkawinan suami istri yang difasahkan. Lalu ada khuluk. Khuluk adalah perpisahan antara suami dan istri melalui tebus talak sama dengan menggunakan lafaz talak atau khuluk. Pihak istri boleh melepaskan dirinya daripada ikatan perkawinan mereka jika ia tidak berpuas hati atau lain-lain sebab. Lalu ada rujuk. Menurut bahasa berarti sebagai kembali. Menurut syar'a didefinisikan suami kembali kepada istrinya yang diceraikan dengan ikatan pernikahan asal atau dalam masa iddah dengan lafaz rujuk. Ada beberapa hukum rujuk diantaranya. Yang pertama hukum yang wajib bagi suami yang menceraikan istrinya yang belum menyempurnakan gilirannya dari istri-istri yang lain. Lalu hukum yang haram, suami merujuk istrinya dengan tujuan untuk menyakiti atau memudaratkan istrinya. Lalu yang ketiga ada hukum yang makruh, yaitu apabila perceraian lebih baik antara suami dan istri. Lalu selanjutnya ada iddah. Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya, ataupun karena suaminya meninggal dunia pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Materi selanjutnya akan lanjutin lagi sama saya. Materi yang akan saya sampaikan ini yaitu mawaris dalam Islam. Nah, di sini ada pengertian waris. Kata waris berasal dari bahasa Arab, murad, yang berarti jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris, atau lebih dikenal dengan istilah faraid, merupakan bentuk jamak dari faridah. Ada juga yang berpendapat bahwa faraid
yaitu bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Nah, yang kedua ada sumber hukum dan dalil marawis. Yang pertama ada Al-Quran, yang dimana merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan fard tiap-tiap ahli waris seperti tercantum dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176, dan surah-surah yang lain. Nah, yang kedua dari Al-Hadis, yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas harta waris dan ahli waris itu sendiri. Yang pertama ada harta waris. Harta waris yang dalam istilah faid dinamakan tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda dan hak kebendaan yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mati, menurut istilah, dikatakan sebagai tirkah, baik yang meninggal itu mempunyai utang piutang ainiyah ataupun syah-syah. Nah, utang piutang ainiyah itu sendiri adalah utang piutang yang ada hubungannya dengan benda seperti gadai dan segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun yang dimaksud utang piutang syah-syah yang berarti berkaitan dengan kreditur seperti sirah, mahar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ahli waris. Ahli waris itu sendiri adalah semua orang yang ditetapkan dalam nas berhak mendapat warisan. Nah, jadi ahli waris ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Untuk ahli waris laki-laki sendiri dibagi menjadi 3 golongan yang dapat menerima warisan tersebut, yaitu anak laki-laki, bapak, dan suami. Nah, untuk ahli waris perempuan sendiri dibagi menjadi 5 golongan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung, dan istri. Nah, selanjutnya adalah ahli waris yang terlarang. Berikut adalah ahli waris yang terhalang atau tersekat. Nah, yang pertama ada kakek, nah, yang kedua ada nenek, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, yang keempat ada saudara kandung laki-laki atau perempuan. Nah, yang kelima ada saudara seayah, baik laki-laki atau perempuan. Yang keenam yaitu saudara seibu. Yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang ke-8 anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak. Nah, yang ke-9 paman sekandung. Ke-10 paman sebapak. Nah, yang ke-11 anak laki-laki dari paman sekandung. Selanjutnya ada pembagian harta warisan. Golongan ahli waris yang terdiri dari golongan, yaitu yang pertama ada zu fardlin, adalah mereka yang mempunyai pembagian tertentu, yakni menurut Al-Quran ada 6, setengah, seperempat, seperdelapan, 1/3, 2/3, dan 1/6. Pertama, yang mendapat 1/2 atau setengah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, dan suami. Lalu yang mendapatkan 1/4 adalah suami, istri, ayah, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, datuk laki-laki tidak ada ayah. Lalu yang ketiga yang mendapat 1/8, yaitu istri atau beberapa istri dengan anak atau cucu. Lalu yang keempat yang mendapat 2/3 bagian adalah 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan kandung atau lebih, 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Lalu selanjutnya yang mendapatkan 1/6 adalah ibu bersama anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau perempuan seibu, lalu nenek garis seayah, lalu 1 atau lebih cucu perempuan. Kemudian 1 atau lebih saudara perempuan seayah bersama 1 saudara perempuan kandung, lalu ayah bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kemudian yang keenam kakek jika tidak ada ayah, lalu saudara seibu 1 orang. Kemudian yang kedua ada ashabah. Ashabah adalah orang yang berhak mendapat pusaka dan pembagiannya tidak ditetapkan dalam salah satu 6 macam pembagian zufardlin. Kemudian hikmah harta warisan. Yang pertama adalah mewaris memperkuat keyakinan bahwa Allah betul-betul Maha Adil,
Karena keadilannya, Allah tidak hanya terdapat pada ciptaannya, tetapi juga pada hukum-hukum yang telah diterapkannya seperti hukum waris Islam. Lalu yang kedua, hukum waris Islam memberi petunjuk kepada setiap muslim. Kemudian yang ketiga, mematuhi hukum waris Islam dengan dilandasi rasa ikhlas karena Allah dan untuk memperoleh ridhonya. Kemudian yang terakhir, Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan suatu negara. Dalam Islam sudah ada aturannya. Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.